Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mumpung gue lagi ada di depan burayak gue yang masih kecil ya, dan gue mau ngebahas ini teman-teman, kenapa kok orang-orang ya sering make buat burayak itu sering dipakai pokoknya media buat burayak itu biasanya sering ditaruhin ketapang ataupun daun pisang. Sebenarnya boleh teman-teman, boleh pakai daun pisang, boleh pakai ketapang. Nah, gue pengen kasih lihat, ini gue nggak pakai daun pisang ya, gue pakai ketapang ya teman-teman ya. Ini sebenarnya teman-teman, salah satu alasannya juga adalah ini bisa jadi sumber pakan. Maksudnya apa? Nah, kita lihat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini daun ketapang yang udah gua taruh. Jadi seminggu sebelum gua taruhin burayak, ini airnya udah gue siapin dan sudah ada daun ketapang di sini. Dan daun ketapang teman-teman bisa lihat di sini ada apa kira-kira. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, kelihatan tuh. Nah, mungkin nggak asing ya teman-teman. Ya, ini Artemia nih ya, ini Artemia. Nah, ini yang ini teman-teman bisa lihat, ini lebih kecil dari Artemia, bergerak-gerak seperti debu tapi seperti makhluk hidup. Nah, kita lihat lagi ya, kita perbesar bentar, kita perbesar lagi teman-teman biar lebih jelas ya. Oke, bentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini yang gue bilang, jadi salah satu alasan lain kenapa kok daun ketapang bisa digunakan untuk burayak, karena dia bisa jadi pakan tambahan juga teman-teman. Nah, apa tuh? Ini adalah infusoria ya, kita nggak tahu kelompok apa nih, pokoknya ini kelompok infusoria lah, mungkin kelompok protozoa macam Paramecium, Euglena, ini kecil-kecil teman-teman. Nah, mereka ini biasanya memakan bakteri teman-teman. Mereka memakan yang ukurannya lebih kecil dari mereka makan bakteri. Nah, jadi ini yang bisa jadi makanan burayak juga. Jadi kalaupun kita tinggalin burayak kita ini, kemungkinan burayak kita tetap bisa dapat makanan dari sini. Nah, jadi kalau buat burayak memang bagusnya jangan bersih-bersih banget ya. Jadi menggunakan daun ketapang bisa, menggunakan daun pisang juga bisa. Ini bisa jadi sumber makanan buat burayak kita. Kalau misalnya teman-teman ini biasanya teman-teman juga masukin infusoria dari luar ya. Sebenarnya ini pun udah ada. Kalau teman-teman menggunakan ketapang ataupun menggunakan ketapang ataupun daun pisang itu udah bisa. Tapi kalau pengen gizinya bertambah, kalau pengen lebih cepat besar, ya otomatis teman-teman harus menggunakan kutu air gitu, karena gizinya beda. Jadi kalau teman-teman dari minggu-minggu pertama udah dikasih kutu air langsung, wah itu cepet banget gedenya ya, cepet banget ya. Jadi infusoria ini sebagai pakan daruratnya gitu, ketika kondisinya memang kutu airnya nggak ada ya, karena kutu air di umur 4 hari 5 hari udah bisa teman-teman kasih ke burayak. Kan kutu air juga ada yang yang ukurannya kecil ya, ketika kutu air itu baru dilahirkan ya, telurnya ketika kutu air itu baru dilahirkan itu bisa jadi pakan burayak langsung karena ukurannya masih kecil ya. Jadi kira-kira gitu teman-teman ya. Kutu air bukan membelah ya teman-teman ya. Mungkin kalau penasaran bisa lihat di video saya. Jadi saya nyebutnya kutu air itu bukan membelah diri tapi dilahirkan ya. Kalau nggak percaya silakan lihat aja di video saya, cari ya video tentang kutu air. Oke gitu teman-teman. Jadi video ini hanya untuk menjelaskan kalau itulah manfaat dari air yang kita berikan ketapang dan juga air yang kita berikan daun pisang ya. Ini teman-teman ini infusoria semua nih. Nah, ini infusoria semua nih. Gitu ya, ini banyak banget infusorianya nih. Ya, mungkin kalau teman-teman pengen tahu ini infusorianya dari kelompok atau jenis apa, bisa teman-teman lihat di mikroskop langsung. Ini pakai mikroskop cahaya aja udah kelihatan jelas nih. Ini apa? Bisa jadi kemungkinan si Paramecium ini ya. Oke gitu teman-teman. Jadi penggunaan daun pisang ya kan, penggunaan ketapang sangat direkomendasikan, apalagi ketika teman-teman belum mempersiapkan pakan gitu. Nah, kalau umur segini sih kasihnya Artemia teman-teman, Artemia tetas ya. Nah, bisa dipakai. Ini saya tadi pakai Artemia ya teman-teman ya. Tadi ada teman-teman bisa lihat ada Artemianya. Nah, ini di Artemia nih. Ini bukan burayak ya teman-teman ya, ini Artemia nih. Lalu tadi ada Artemianya. Oke. Jadi gitu sih dari saya, mungkin sharing-sharing aja ya. Mungkin ada yang punya pengalaman lebih baik dari saya, bisa sharing-sharing di
di channel YouTube saya ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.